Perkenalkan, saya Mariana Yosefa Anastasia dengan NIM 2017-50586 akan mempresentasikan tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Namun ternyata tak mudah berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan berbahasa cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa karena sifatnya tidak acak, individual, tidak sistematis, dan tidak permanen atau bersifat sementara. Bahasa Indonesia. Ragam tulis digunakan baik dalam tulisan tidak resmi maupun dalam tulisan resmi. Dalam tulisan resmi, seperti laporan, penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap, serta penggunaan ejaan yang cermat sangat diperlukan. Keteraturan dan kelengkapan kalimat serta ejaan dalam sebuah tulisan dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran yang jelas. Kejelasan gagasan dalam sebuah tulisan akan memudahkan pembaca memahami tulisan itu. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, ubah dan bukan rubah. Banyak yang menyangka bahwa rubah adalah semacam kata dasar dalam bahasa Indonesia yang berarti tukar atau ganti. Karena itu, bentuk kata berimbuan merubah dianggap benar. Namun, faktanya tidak demikian. Pemakaian yang benar adalah mengubah. Yang kedua, di mana atau di mana. Banyak pula yang tidak bisa membedakan kapan di harus disambung dan harus dipisah. Padahal ada cara mudah untuk membedakannya, yakni mengetahui kelas kata di yang dipakai, apakah dia sebagai kata depan atau kata sambung. Contohnya, di sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka penggunaannya dipisah. Sementara jika di sebagai kata sambung atau imbuhan, maka penggunaannya harus dilekatkan pada kata dasarnya. Yang ketiga, olahraga atau olah raga. Bentuk kesalahan lainnya yang beredar di masyarakat adalah penulisan olahraga, sebab banyak yang menulisnya sebagai olahraga. Padahal antara kata olah dan raga seharusnya tidak ada spasi. Yang keempat, pencinta dan bukan pecinta. Orang yang bercinta lazim kita kenal sebagai pecinta. Tetapi, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, menyatakan pencinta sebagai bentuk yang benar. Mengapa? Karena kata pencinta diturunkan dari kata dasar mencinta dan bukan cinta. Yang kelima, haru biru yang salah kaprah. Dalam sebuah berita kita sering membaca ada kalimat, pelayat yang datang merasa haru biru melihat kejadian yang menyajikan itu. Sehingga dalam pemikiran kita, haru biru adalah suatu kejadian yang membuat sedih dan menyayat hati. Tetapi, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, disebutkan bahwa haru biru bermakna kerusuhan, keributan, kekacauan, dan huru-hara. Dan yang terakhir, pedestrian yang bukan pejalan kaki. Ada sebuah foto yang bagus yang dimuat di Surat Kabar Nasional. Di bawahnya tertera, warga tengah berjalan kaki di jalur pedestrian menikmati suasana kota. Namun, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, pedestrian bermakna pejalan kaki. Nah, berdasarkan pengertian itu, maka orang yang berjalan di jalur khusus pejalan kaki itulah yang disebut pedestrian. Pada slide ini, saya akan memberikan beberapa contoh lagi tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan kata ganti kepunyaannya. Dalam kalimat terdapat kata namanya. Perlu diketahui bahwa katanya adalah kata ganti kepunyaan orang ketiga. Jika dalam bahasa Inggris sama dengan his atau her.
Jadi sangat tidak etis apabila kita bertanya kepada orang kedua, tetapi menggunakan kata ganti kepunyaan orang ketiga. Jika diartikan secara harfiah, maka artinya akan menjadi siapa nama dia. Terlihat struktur kalimatnya salah. Seharusnya kita jeli. Apabila ada yang bertanya siapa namanya, maka kita harus merespon nama siapa yang Anda maksud, dia siapa. Yang kedua, yaitu imbuhan ir. Kemungkinan besar kata mengorganisir sudah tak aneh lagi di telinga kita. Mengorganisir biasa kita artikan secara mengatur, menyusun, atau menata. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Hanya saja, ada kesalahan penggunaan imbuhan ir pada akhir kata organisasi. Padahal, imbuhan ir tidak ada dalam kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang ada adalah imbuhan isasi. Jadi, kata yang sering kita dengar atau ucapkan seperti mengorganisir atau menetralisir sebenarnya kurang tepat. Seharusnya kata mengorganisir diganti menjadi mengorganisasi, dan menetralisir seharusnya diubah menjadi menetralisasi. Yang ketiga, silakan atau silakan. Jika kita datang ke suatu tempat, sering kita dengar atau melihat sapaan seperti silakan masuk. Berhubung sering melihat tulisan atau mendengar seperti itu, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silakan, yang menggunakan huruf H. Padahal penulisan yang tepat adalah silakan tanpa menggunakan huruf H. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Yang keempat, antri atau antre. Menurut kamus penulisan kata antri di pembicaraan seperti sudah sampai mana? Apakah sudah berangkat? Ya, ini di stasiun kereta lagi antri beli tiket. Cara penulisan ini salah. Yang tepat adalah antre, menggunakan E. Meski sering ditemukan mohon mengantri di tempat umum seperti halte, stasiun, atau tempat lainnya, itu merupakan pengejaan yang salah. Dan yang terakhir, aktivitas atau aktivitas. Dalam penulisan kata ini ada pengecualian. Jika dalam kamus KBBI, bahwa hanya menumbuhkan kata dasar aktif, jadi kamu menulisnya dengan tulisan aktivitas. Tetapi, yang sebenarnya adalah aktivitas. Mengapa? Perlu diingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di dalam bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah, imbuhan asing yang berakhiran IT akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif. Sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh kata lainnya, misalnya penulisan kata efektif dengan efektivitas. Sekian penjelasan tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia dari saya. Saya ucapkan terima kasih.